Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur pada Zat yang Maha Agung, yang mana telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat iman dan Islam, dan nikmat yang berupa kesehatan jasmani dan rohani, yang mana masih sering kita abaikan dan tidak kita syukuri. Yang kedua kalinya, marilah kita panjatkan salawat beserta salam pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepada ibu bapak dewan juri yang saya hormati dan saya muliakan, kepada kakak-kakak panitia yang saya hormati, tidak lupa kepada para sahabat dai dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu senantiasa berada di dalam lindungan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Peranan Pemudi Islam sebagai Guardian of Value. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perubahan dan pergantian zaman merupakan sunatullah. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita ini terjadi pergantian dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Masa depan agama, bangsa dan negara salah satunya ditentukan pada hari ini. Karena itu, setiap kita punya tanggung jawab menghadapi hari esok yang bisa jadi zamannya sangat berbeda dengan saat ini. Dan bahkan tantangan masa depan bisa amat berbeda dengan yang kita hadapi sekarang. Oleh karena itu, agama Islam memerintahkan kita agar mempersiapkan generasi, lebih khususnya muda-mudi Islam dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah. Perhatian Islam yang begitu besar terhadap generasi muda menunjukkan bahwa masa muda merupakan masa yang sangat penting, bahkan masa yang sangat berharga. Generasi muda merupakan rahasia kekuatan suatu umat, tiangnya kebangkitan, kebanggaan dan kemuliaan suatu bangsa. Di atas pundak merekalah masa depan umat terpikul, karena pemuda-pemudi memiliki keistimewaannya tersendiri, baik dari segi keberanian, kecerdasan, semangat dalam jiwa, baik maupun dari segi jasmaninya. Saking pentingnya peranan generasi muda, Bapak Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang pemuda, niscaya akan kucabut Sameru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya kugemparkan dunia." Hadirin, pada periode lahirnya syariat Islam yang dibawakan oleh baginda Nabi, generasi muda memegang peranan yang sangat penting dalam menyebarluaskan dakwah Islamiyah. Karenanya, jangan lewatkan masa muda untuk hal-hal yang tak ternilai di hadapan Allah. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita untuk menghasilkan generasi, lebih tepatnya muda-mudi Islam yang berkualitas Islami. Paling tidak ada 4 hal yang menjadi kriteria dari profil pemuda muslim yang berkualitas, yaitu pertama, pemuda yang memiliki akidah yang benar. Akidah Islam tegak berdasarkan pengesaan kepada Allah, mengakuinya sebagai Tuhan, penguasa, pencipta, pemberi rizki, pemilik langit, bumi beserta isinya, serta satu-satunya zat yang akan menghidupkan kembali dan yang akan memberikan pembalasan terhadap hamba-hambanya. Dan inti dari akidah adalah tauhid. Hadirin, dasar pendidikan akhlak bagi seorang muda-mudi muslim adalah akidah yang benar. Karena akhlak tersarikan dari akidah dan terpancarkan darinya. Oleh karena itu, jika seorang muda-mudi berakidah dengan benar, niscaya akhlaknya pun akan benar, baik dan lurus. Begitu pula sebaliknya, jika akidahnya tidak benar dan melenceng, maka akhlaknya pun tidak benar
Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa," yang artinya mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Ciri yang kedua, menempa diri dengan memiliki ilmu dan thaqafah Islam. Kita semua tahu, terutama muda-mudi, hendaklah senantiasa menempa diri dengan secara terus-menerus mencari ilmu dan mengamalkannya kembali. Tanpa ilmu, pemuda-pemudi akan tertinggal. Islam mengajak manusia untuk menguasai ilmu. Dalam ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim, yang artinya bacalah, Tuhanmulah yang maha pemurah, yang maha mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-4. Sahabat dai, ciri yang ketiga adalah pemuda yang diharapkan di dalam Islam adalah memiliki keterampilan dalam berbagai hal untuk dimanfaatkan dalam kebaikan dan kebenaran dalam upaya mencapai kemajuan diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara, masa depan. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat telah menunjukkan kemampuannya yang terampil dalam berbagai hal. Ada yang terampil dalam berdagang, berperang, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Ciri yang keempat yaitu memiliki tanggung jawab di antara bukti kebenaran dan kemuliaan nilai-nilai Islam adalah adanya tuntutan tanggung jawab dari setiap individu atas semua perbuatannya. Diferensiasi yang hakiki antara manusia adalah dengan mengukur rasa tanggung jawabnya serta kemauan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Prinsip tanggung jawab ini merupakan salah satu prinsip yang ditetapkan dalam Al-Quran dalam sejumlah ayatnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Quran surat Al-Mudaththir ayat 38. Pada prinsipnya, tanggung jawab ini mencakup kepada tiga hal, yaitu tanggung jawab sebagai pemuda seorang individu, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tanggung jawab sebagai bagian dari umat, menunaikan kewajiban terhadap umat Islam yang tersebar di seluruh belahan dunia dan dalam setiap bidang kehidupan. Ketiga, tanggung jawab tersebut, hadirin, tanggung jawab tersebut dengan segala hal campuknya menurut Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, mantan Syekh Al-Azhar, dalam kitabnya At-Tarbiyah Al-Khuluqiyah dengan edisi Indonesia, yaitu Akhlak Mulia, menegaskan bahwa meninggalkan ketiga kewajiban ini merupakan keburukan yang dicela oleh Islam. Ketiga tanggung jawab ini tersebut sangat sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme. Untuk mewujudkan pemuda-pemudi yang berkualitas itu